Ya, pagi-pagi. Baik, kita lanjut perkuliahan kita ya, Bapak Ibu ya. Pak, sebelum mulai boleh diskusi sebentar, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak. Boleh silakan. Nah, ya, Pak. Jadi kan gini, Pak, di pertemuan pertama kemarin kan kita sudah membentuk kelompok ya, Pak, ya, di mana kelompok itu terdiri dari 4 presentasi, termasuk dengan pemasaran. Terus beberapa kali akhir ini kan tadi pecah, Pak. Jadi tiga konsentrasi itu jadi satu kelas. Yang jadi pertanyaannya, Pak, mungkin pada saat pembentukan kelompok pertemuan pertama itu juga ada yang tergabung ke kelompok yang pemasaran ke kelompok contoh. Ini di kelompok satu itu kan kemarin 5 orang Pak. Pak Irsandi Harahap dan Pak Pratama Harahap. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya Pak, untuk kelompok yang belum melakukan presentasi ini gimana sih Pak? Karena nanti takutnya nilai orang itu eh, mendapat nilai akibat dari usaha kawan-kawan ini kan gitu Pak. Nah, di kami konsentrasi ini berjumlah 16 orang nih Pak. Sementara kelompok itu kan kemarin dibentuk 7. Nah, yang sudah presentasi 4 kelompok itu sih Pak yang jadi kena ganjalan dan pertanyaan sih Pak. Oke, baik. Jadi prinsipnya gini, Pak. Sebenarnya kan kemarin kita tetap satu itu ya, di posisi jumlah orang 42 orang kan, Pak ya. Ya, Nah, itu yang pertama. Itu kan memang tidak memenuhi standar perkuliahan untuk S2 karena standarnya 20 per kelas. Makanya kita pecah. Tapi secara teknis itu secara penilaian, secara hmm, tugas itu tetap dianggap satu oke, ya. Oke, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang kebetulan kemarin udah presentasi ya nggak apa-apa. Kan dosennya saya juga, nggak dosen ya, yang lain. Nah, oke. jadi itu udah kelar Pak, nggak masalah. Tinggal yang belum aja lagi Ah, ya. Hmm. oke, berarti untuk yang udah terlanjur berarti tidak ada masalah ya Pak ya. Berarti untuk Ya nggak ada kedepannya. masalah, Oke, itu udah saya anggap presentasi karena kan dia satu kelompok dengan yang udah presentasi kemarin kan Pak. oke Pak, siap. Jadi nggak masalah ya. Oke. Dan sekarang kita tinggal baca, jadi kita lanjutkan aja lagi yang belum. Oke, baik Oke Pak. Pak Effendi. Oke. Ya Baik, Pak. yang lain Bapak Ibu paham ya, Bapak Ibu ya semua ya. Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita lanjutkan lagi perkuliahan kita untuk presentasi ya, presentasi kelompok berikutnya. Ya, siap-siap kelompok 5-6 lagi ya Bapak Ibu ya. Halo. Iya, Ya Pak. Pak, 56 Pak. Oke, silakan kelompok 5 dipersilakan untuk presentasi. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ini share warahmatullahi. screen ya, Pak ya. Pemaparannya, materi pemaparannya yaitu Dynamic Capability Theory, Efficient Market Theory, Ethical Theory Math. Yang pertama yaitu Dynamic Capability Theory. Menurut Fish, kapabilitas dinamis merupakan suatu kemampuan organisasi untuk mengintegrasikan, membangun, dan mengatur ulang kompetensi internal dan eksternalnya dalam rangka menghadapi perubahan lingkungan yang begitu cepat. Teori tersebut mengasumsikan bahwa perusahaan dengan kapabilitas dinamis yang lebih besar akan mengungguli perusahaan dengan kapabilitas dinamis yang lebih kecil. Tujuan dari teori ini adalah memahami bagaimana perusahaan menggunakan kapabilitas dinamis untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan lain dengan menanggapi dan menciptakan perubahan lingkungan. Kritik terhadap teori ini, teori kemampuan dinamis telah dikritik karena tidak mendefinisikan istilah kemampuan dinamis dengan tepat, karena terus mengubah definisi dan kontradiksi langsung dalam definisi. Teori ini telah dikritik karena menjadi tautologi. Beberapa peneliti telah mengidentifikasi perusahaan memiliki kapabilitas dinamis melalui kesuksesan mereka. Sebagai contohnya,
Beberapa peneliti sebagai tautologis menyatakan bahwa kapabilitas dinamis mengarah pada kesuksesan dan perusahaan yang sukses memiliki kapabilitas dinamis. Implikasi teori untuk manajer, di mana tugas sebagai manajer adalah membantu perusahaan memahami, mempelajari, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kemampuan. Membantu perusahaan merasakan perubahan yang terjadi di industri dan lingkungan Anda. Membaca jurnal perdagangan, artikel, majalah, situs web, dan sumber lain untuk mengetahui perubahan yang terjadi di perusahaan dan industri Anda. Bekerjalah dengan orang lain untuk menentukan kapabilitas organisasi Anda yang perlu dikerjakan ulang menjadi kapabilitas baru yang akan lebih baik membantu perusahaan Anda memenuhi tuntutan lingkungan yang bergejolak. Kemudian, bekerjalah dengan orang lain untuk membantu setiap orang memahami kemampuan baru dan mengembangkan rencana tindakan untuk menerapkan dan menggunakan kemampuan yang baru dibuat. Selanjutnya, merancang dan mengimplementasikan rencana untuk mengintegrasikan kapabilitas baru dalam proses organisasi saat ini dan mengaktifkan dan menjalankan kapabilitas baru. Terakhir, pertahankan prosesnya, karena perusahaan terbaik perlu terus mengikuti tuntutan perubahan lingkungan bisnis yang bergejolak jika mereka ingin sukses. Yang kedua yaitu efisien market theory. Di mana Fama mendefinisikan pasar yang efisien sebagai pasar di mana harga sekuritas selalu mencerminkan informasi yang tersedia. Di pasar yang benar-benar efisien, harga sekuritas sepenuhnya mencerminkan semua kemungkinan informasi tentang sekuritas. Fama menjelaskan 3 jenis informasi yang tersedia yang dapat mempengaruhi tingkat harga, yaitu bentuk lemah, bentuk setengah kuat, dan bentuk kuat. Di mana informasi yang lemah hanya mengacu pada harga tahunan perusahaan, masalah keamanan baru, dan sebagainya. Lalu informasi yang kuat mengacu pada semua informasi yang diketahui siapa saja, kapan saja tentang keamanan termasuk informasi pribadi. Mungkin untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Eka, kepada Kak Eka dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat adikku Pipi. Saya akan melanjutkan slide berikutnya, kritik terhadap teori. Tidak diragu lagi, teori pasar yang efisien telah memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi pemahaman pasar sekuritas. Teorinya sederhana dan elegan, tetapi pencarian untuk mendapatkan teori universal yang menjelaskan secara lengkap perubahan harga aset tetap sulit dipahami. Dimson dan Musafian tahun 2000, Siller tahun 2003 menulis bahwa kita harus menjauhkan diri dari anggapan bahwa pasar efisien dan perubahan harga selalu mencerminkan informasi asli. Untuk bergerak maju, peneliti perlu mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi harga seperti kelemahan manusia dan situasi umpan balik yang sewenang-wenang. Tugas para peneliti adalah mengintegrasikan konsep-konsep dalam pendekatan neoklasik dalam teori pasar, efisien dengan konsep-konsep dari literatur perilaku keuangan dan psikologi perilaku. Implikasi teori untuk manajer. 1. Membantu karyawan Anda dan publik bertindak secara rasional saat membeli atau menjual saham perusahaan Anda. Yang kedua, bantu mereka memahami pentingnya berinvestasi untuk jangka panjang dan tidak bereaksi berlebihan dengan menjual saham perusahaan. Ketika mendengar kemungkinan berita buruk sementara untuk pasar atau organisasi Anda. Technical Theory Miles. Moore, teori etika menyatakan kondisi di mana suatu tindakan adalah benar atau moral. Moore tahun 2007. Paling sering teori etika akan menyatakan bahwa perilaku itu benar jika dan hanya jika kondisi tertentu terjadi atau ada. Teori etika yang berbeda menawarkan akun tandingan tentang kondisi yang harus terjadi agar perilaku menjadi benar. Beberapa teori etika hanya menyatakan apa syarat suatu perilaku menjadi salah. Kritik terhadap teori etika telah dikritik karena sejumlah alasan. Banyak kritikus berpendapat bahwa meskipun teori etika terdengar masuk akal,
Pada kenyataannya, mereka menawarkan sedikit bantuan kepada orang yang membuat keputusan aktual. Hodgson 2001 menulis bahwa tidak ada pengetahuan moral yang dapat diberikan oleh pakar etika kepada manusia aktual yang membutuhkannya. Ketika menghadapi keputusan etis yang konkret dan signifikan, kritikus berpendapat bahwa masalah utama dengan teori etika adalah bahwa mereka bersaing satu sama lain. Buku teks etika dipenuhi dengan contoh-contoh dilema etika dengan ilustrasi konflik di antara aplikasi teori etika dan situasi yang sama. Implikasi teori untuk manajer. Teori etika memberikan nasihat tentang bagaimana orang seharusnya dan bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Teori-teori ini menyatakan kondisi di mana suatu tindakan adalah benar. Teori biasanya menawarkan argumen untuk pandangan mereka sendiri tentang perilaku etis, tetapi tidak memberikan bantuan untuk menyelesaikan konflik di antara berbagai teori etika. Para peneliti telah mencoba untuk waktu yang lama menyelesaikan konflik di antara teori etika, sehingga individu yang khas tidak akan mampu menyelesaikan konflik di antara teori yang bersaing sendiri. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 5, Eka Safniati dan Pipi Wahyuni. Baik, apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, mungkin kami cukupkan dengan 2 pertanyaan. Siap, Bu. Izin, Bu. Izin, Bu. Baik, Pak. Iya, boleh bertanya, Ibu. Baik, Pak. Silakan, Pak. Baik, selamat pagi, Ibu. Saya Ahmad Fauzi dari kelompok 1. Hari ini kita membahas tentang teori etika atau ethical theory, yaitu cabang filsafat yang mempelajari tentang prinsip-prinsip moral. Begini, pertanyaannya, bisa nggak Ibu berikan contoh aplikasi mengaplikasikan teori etika itu dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin bisa contoh simpel atau apa. Hanya itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ahmad Fauzi. Mungkin langsung saya jawab aja ya, Pak Ahmad Fauzi ya. Jadi untuk contoh penerapannya, kalau dari sesuai dengan filsafat dari Moore, itu Moore menyatakan sesuatu yang baik belum tentu menyenangkan dan sesuatu yang menyenangkan belum tentu baik. Jadi maksud dari teori etika Moore di sini, sesuatu yang baik belum tentu menyenangkan itu, contohnya itu disiplin dalam hal pekerjaan. Disiplin dalam hal pekerjaan, kita datang tepat waktu, kita bekerja lembur, itu kan sesuatu yang baik, tapi belum tentu menyenangkan bagi kita pribadi, karena dengan kita datang tepat waktu, berarti kita harus bangun cepat, dengan kita kerja lembur, berarti kita harus ekstra berpikir keras, tenaga, waktu, pikiran, begitu Pak. Kemudian teori yang lain yaitu sesuatu yang menyenangkan belum tentu baik. Di sini bisa jadi dideskripsikan penggelapan dana, korupsi, begitu Pak. Untuk penggelapan dana kan merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi koruptor, tetapi kan tidak baik karena merugikan dari sisi hal perusahaan. Kalau untuk pemerintahan dari masyarakatnya, seperti itu Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Etika tadi Ibu contohin yang terakhir tadi agak menarik, penggelapan dana, lebih ke koruptor. Itu yang saya lihat, penggelapan dana, segala sesuatu itu kalau tidak semua perbuatan kejahatan itu apabila ada kesempatan, kan ingat tuh ada Bang Napi yang dulu di TV itu, waspadalah apabila ada niat, ada kesempatan. Jadi yang kalau menurut saya bukan dalam penggelapan yang tadi, penggelapan dana itu bukan termasuk etika. Itu hanya barangkali pengawasan aja yang kurang, Ibu. Kalau menurut saya, pengawasan, pengendalian, bukan lebih kepada etikanya. Menurut saya seperti itu, Bu. Lanjut, Bu, silakan, Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin saya lebih ke menanggapinya lebih ke moral ya Pak ya, etika moral dari koruptor itu. Tapi nyatanya para koruptor sekarang orang yang terhormat loh, Bu. Apalagi seperti yang kemarin juga kan lagi heboh-hebohnya petugas pajak yang hanya eselon 3 ternyata hedon hidupnya,
terus anaknya yang suka flexing. Kalau dilihat dari etika, sepertinya mereka orang terhormat. Banyak para anggota dewan kita orang terhormat, tapi ternyata seperti itu. Jadi kalau menurut saya penggelapan dana atau apapun. Nah, tapi ini menurut saya Bu, mungkin bisa dikembalikan kepada Pak dosen seperti apa teori etika yang sesungguhnya. Tapi kalau menurut saya kalau masalah penggelapan dana, koruptor itu hanya lebih kepada pengendalian, monitor keuangannya kurang pengawasannya kurang kurang melekat, kurang teliti gitu aja. Terus banyak yang dimanjakan tanpa ada hukuman yang setimpal seperti Cina kan. Mereka melakukan korupsi langsung dihukum mati. Jadi ada rasa ketakutan, ada dampak jerahnya. Jadi kalau menurut saya seperti itu, Ibu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, saran dan ininya, masukannya. Mungkin dari Kak Eka ada sedikit menanggapi. Izin Bu, mau nanya Bu, Ya, Pak. Ade Kurniawan Bu, Baik, kelas Pak. 1D dulu ya Bu. Saya mau nanya, ketiga teori yang ada itu tuh berlaku untuk satu organisasi atau satu teori bisa menjadi satu teori bisa dijalankan pada organisasi menurut pandangan kelompok Ibu apa saja tuh. Terima kasih Bu. Baik, Pak. Maksudnya teori dapat diaplikasikan di beberapa organisasi seperti itu ya, Pak ya? Gini aja Bu, jadi suatu organisasi itu harus mempunyai tiga teori tersebut atau suatu organisasi dengan satu teori tersebut sudah bisa dikatakan organisasi gitu. Menurut pandangan Ibu. Oh iya, ya, baik, Pak. Kalau menurut saya, penerapan dari teori itu di organisasi itu bisa, beberapa teori bisa diterapkan, Pak. Seperti teori etika kan bagaimana kita berperilaku ya, Pak ya. Kemudian dengan teori kapabilitas dinamis itu bagaimana kita berinteraksi dengan organisasi seperti itu, Pak. Kemudian teori pasar itu bagaimana kita memperoleh informasi seperti itu, Pak. Jadi untuk satu organisasi kalau menurut saya itu bisa menerapkan beberapa teori, Pak. Bu, secara keseluruhan teori tersebut di dalam satu organisasi atau satu teori bisa menjadi suatu organisasi gitu Bu. Maksudnya secara keseluruhan harus ada dalam organisasi atau dengan satu teori saja sudah bisa organisasi tersebut berjalan. Pandangan kelompok Ibu aja, jangan Ibu aja jawab. Kalau ada yang lain, Pak Teguh tuh kalau ada tuh mau jawab. Baik, Kak Eka ada mau ditanggapi Kak Eka mengenai pertanyaan Pak Ade? Baiklah Pak Ade, kalau yang menanggapi pertanyaan dari Pak Ade ya, yang katanya satu teori itu bisa digunakan dalam satu organisasi, begitu hanya satu teori tanpa tiga-tiganya ya Pak. Itu ya yang dimaksud. Pandangannya Bu, harus ketiganya atau dengan satu udah bisa gitu. Pandangannya aja Bu. Dari menurut Moore itu apa penulis ya si Moore itu ya. Moore apa Bawat sih? Nah itu apa dia jurus kemana Bu? Jadi anu biar tidak ini Bu terbang-terbang pikirannya. Ya, kalau dari Moore itu kan teori etika, Pak. Teori etika ini kan memang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Satu organisasi itu sangat diperlukan teori etika dulu. Kita membahas ke etika itu sangat perlu, Pak, begitu. Berarti Ada lagi, Pak? bisa dibilang organisasi itu harus memenuhi ketiga teori tersebut Bu ya. Oleh dibilang gitu. Pak, kalau untuk memenuhi sih bukan seperti itu ya Pak ya. Bukan harus memenuhi. Cuman kan kita dalam organisasi kan ada menerapkan sisi etika-etika yang diterapkan di perusahaan atau organisasi gitu Pak. Jadi terserah perusahaannya atau bagaimana perusahaan menjalankan ininya perusahaannya dalam menentukan teori-teori yang ada seperti itu Pak. Jadi tidak harus, cuman pemilihan dari perusahaannya saja Pak. Bagaimana Pak Ade?
Ya, bisa diulangi Bu, dipersingkat aja Bu bahasa. Dalam suatu organisasi, ketiga teori yang disampaikan ini sangat diperlukan tiga-tiganya, Pak. Bukan hanya etika. Yang pertama itu kan ada teori apa? Ya, ada teori kemampuan dinamis kan, Pak. Itu sangat dibutuhkan. Walaupun kita ada etika, tapi kita tidak mempunyai kemampuan kan suatu organisasi juga tidak akan berjalan dengan lancar begitu, Pak. Jadi itu tiga-tiganya sangat penting menurut kelompok kami, begitu, Pak. Dibutuhkan. Sangat berkaitan satu sama lain. Yang ada juga pemasaran kan, begitu Pak. Dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan. Jadi kalau teori tersebut pengendaliannya di mana Bu ya? Di posisi yang teori yang mana dalam pengendaliannya Bu? Ya, Maksudnya Pak untuk Ade, pengendaliannya, kayak jawab ya, Pipi. Pengendaliannya itu ada di teori kemampuan, Bapak. Teori Oke, kemampuan. jadi ulang Bu, kemampuan, teori etika, Teori apalagi kemampuan satu lagi itu ke teori pasar efisien. pasar efisien. Nah, jadi untuk pasar mengendalikannya efisien. itu adalah kemampuan. Kalau kita ada teori pasar tapi kita tidak mempunyai kemampuan kan sama juga, Pak. Begitu. Berarti teori pasar efisien, kemampuan, etika. Etika, ya. Nah, kalau digambarkan, kalau dibilang kemampuan eh, menentukan produk untuk dipasarkan Terus, ya benar. dengan beretika dan budaya yang ada. Gitu aja Bu ya. Makasih ya Bu. Ya, terima Pak kasih Teguh, Bapak Ade. kalau ada Pak Teguh. Ya, Terima kasih Pak Ade. Mungkin ada dari kawan-kawan menanggapi masalah dari teori ini. Baik, kalau boleh saya menambahin aja apa yang disampaikan. Izin kalau boleh. Baik Pak, silakan Pak Ahmad Fauzi. Oke, baik. Terima kasih. Jadi yang disampaikan Pak Ade tadi, mungkin maksudnya itu kan apa yang Ibu presentasikan nih untuk tiga teori ini apa? Yang ketiga itu etika, teori kemampuan dan teori pasar efisien. Jadi bisa saya jelaskan bahwa ketiga teori tersebut memiliki peran yang berbeda dalam konteks organisasi. Ketergantungan pada jenis organisasi, situasi, dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi ketiga konteks itu tuh berbeda dalam teori itu. Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa ketiga teori yang dimaksud tadi itu etika, pasar, efisien, dan kemampuan dapat menjadi penting dalam memperkuat dan meningkatkan kinerja organisasi yang organisasi atau perusahaan yang dimaksud. Ini dapat saya jelaskan juga contohnya teori kemampuan. Teori kemampuan yaitu teori yang menekankan pentingnya kemampuan individu dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks ini, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengembangkan kemampuan karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka dan mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif. Oleh karena itu, teori kemampuan dapat menjadi penting dalam organisasi yang dimaksud oleh Pak Adi tadi. Lanjut kita bahas teori etika. Dalam konteks organisasi juga berbicara tentang prinsip-prinsip moral yang harus diikuti oleh karyawan atau manajer dalam melakukan mungkin peran bisnisnya, interaksi dia sama karyawan itu membutuhkan etika. Di situ perannya. Terus pasar efisien. Peran teori ini dalam harga saham mencerminkan suatu informasi yang tersedia tentang sebuah perusahaan. Oleh karena itu, pasar efisien dapat menjadi penting bagi organisasi yang ingin memperoleh dana dari pasar modal dengan menjual saham atau obligasi. Mungkin itu yang dapat saya tambah. Terima kasih, Ibu. Nah, gini Pak, mantap Pak Ahmad Fauzi penjabarannya.
detail dan lengkap. Makasih Pak, udah tambahin. Jadi apa istilah teori-teori tersebut itu tentu ada kekurangan, ada kelebihan. Cuman kalau bisa usul, tapi ini jangan ditanggapi ya. Jadi sekedar iklan aja. Kalau bisa ukur, diusulkan. Tidaknya adalah teori masalah teori yang terhadap perlawanan terhadap teori ketiga tersebut. Setidaknya ada pandangan sinis terhadap 3 teori tersebut. Kalau usul boleh, cuman kan teori kita ini yang dibagi untuk disimpulkan dari Pak dosen kita tentang perusahaan tersebut harus berjalan sebagaimana semestinya, mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan keamanan yang diketahui oleh organisasi tersebut. Usul aja nih Pak Arif, usul kalau ada yang negatifnya dibikin juga teorinya. Saya yakin ada, cuman tidak ada kesempatan dipaparkan di sini. Ya, Pak Teguh, kalau ada Pak Teguh, lanjut. Baik Pak, terima kasih masukannya Pak Ahmad Fauzi, Pak Ade Kurniawan, terima kasih masukannya. Ya benar tadi itu Pak Ade, itu kan di setiap teori itu ada kritikan. Cuman di slide ini belum ada, mungkin bisa ditambahkan. Ya, setiap teori itu ada kritikannya tuh, mungkin nggak teringkas gitu atau nggak buat di slide-nya ya. Nanti diperbaiki aja Bu. Izin Pak, kalau untuk di slide-nya ada dimasukkan Pak untuk kritikan dari teorinya, setiap teorinya. Ini ada kami masukkan kritik terhadap teori. Oh oke. Ya, di sini Pak. Okay. Tadi berarti udah ada berarti ya? Iya sudah Pak. Ya, izin. Itu kan kritik terhadap teori. Yang dimaksud ada teori yang berlawanan dengan 3 teori tersebut bersangkut paut dengan hasil yang dicapai gitu. Ya, kalau kritik terhadap teori memang ada. Tapi saya tak tahu contohnya. Kalau kita masukkan contohnya anggota dewan tadi contohkan korupsi ya, salah satu ya, itu kan oknum. Seandainya oknum tersebut dikumpulkan, dijadikan satu teori, kan lebih dalam lagi pembahasannya. Nggak perlu ini Pak, usul aja punya saya berpikir. Oke. Makasih aja. Pak. Makasih Pak Ade. Itu usul aja ya. Oke. Baik. Ya gitu Bu. Berarti udah selesai nih ya kelompok 5. Udah 3 pertanyaan, udah dijawab juga. Oke, baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya tutup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut kelompok 6, silakan kelompok 6 presentasi. Tentang teori field teori, game teori, dan goal setting teori. Di kelompok 6 kami cuma berdua saja Pak, saya dan Bu Naifa Dila. Gak apa-apa Pak, lanjut. Apakah sudah kelihatan Pak? Belum Pak. Ya Pak, ini adalah anggota kelompok kami, nama saya Cairanda dan satu lagi Ibu Naifa Dila. Kami akan menyampaikan materi tentang field teori, game teori, dan goal setting teori. Field teori atau teori medan dikembangkan oleh Kurt Lewin tahun 1935 dan 1936 yang mengkaji tingkah laku manusia dengan pendekatan konsep medan atau ruang kehidupan yang disebut dengan life space. Ruang kehidupan merupakan seluruh peristiwa psikologis, baik dari masa lampau, masa kini, dan masa depan, yang berpengaruh pada tingkah laku individu,
dalam suatu situasi tertentu. Artinya bahwa ruang kehidupan merupakan determinan bagi tindakan, impian, harapan, dan pikiran individu. Dengan demikian, tingkah laku manusia tidak bisa lepas dari pengaruh situasi di masa individu melakukan aktivitas. Ciri-ciri utama dari teori Lewin yaitu tingkah laku adalah suatu fungsi dari medan yang pada waktunya akan terjadi analisis. Yang kedua, analisis mulai dengan situasi sebagai yang konkret dalam situasi yang konkret dapat digambarkan secara matematis. Kemudian yang kedua adalah game teori. Game teori dan sejarah awal game teori. Game teori atau teori permainan adalah bagian dari ilmu matematika, matematik model yang mempelajari interaksi antar agen rasional di mana tiap strategi yang dipilih akan memiliki hasil yang berbeda bagi tiap agen. Selain itu, Roger Madison, seorang ekonom ternama dan profesor di The University of Chicago, mendefinisikan game teori sebagai sebuah studi tentang model matematis dari interaksi strategis di antara agen rasional. Studi yang sering juga disebut sebagai Science of Strategy ini diperkenalkan pertama kali oleh John von Neumann pada tahun 1928 melalui tulisannya dengan judul On the Theory of Game of Strategy. Mengapa game teori itu penting? Sejak tahun 1950-an, game teori telah menjadi perbincangan para ilmuwan dan dianggap sebagai alat yang penting dalam berbagai industri. Sebut saja ekonomi, politik, sejarah, hingga bisnis. Penerapannya yang luas menjadikan game teori seringkali disebut sebagai alat yang serbaguna dan penting untuk dipahami. Hal tersebut tidak lepas karena game teori merupakan alat yang berfokus untuk mempelajari respon pemain apabila dihadapkan dalam suatu kondisi. Berbagai kondisi tersebut yang kemudian menjadikan dasaran dari game teori dapat terus dikembangkan, mengikuti kebutuhan setiap industri, ilmu, maupun situasi. Kemudian yang ketiga adalah goal setting theory. Goal setting theory merupakan bagian dari teori motivasi yang dikemukakan oleh Edwin Lodge tahun 1968. Teori ini menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja dalam kurung kinerja. Konsep dasar teori ini adalah seorang yang memahami tujuan, apa yang diharapkan kelompok kepadanya, akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Teori ini juga menyatakan bahwa perilaku individu diatur oleh ide atau pemikiran dan niat seseorang. Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan atau tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh individu. Jika seseorang individu mendapat informasi yang jelas untuk mencapai tujuannya, maka hal ini akan mempengaruhi tindakan dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya. Langkah memaksimalkan goal setting mengacu pada Lowe's model goal setting theory atau teori penerapan tujuan mempunyai 4 mekanisme dalam memotivasi individu untuk mencapai kinerja. Pertama, penetapan tujuan dapat mengarahkan perhatian individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan tersebut. Kedua, tujuan dapat membantu mengatur usaha yang diberikan oleh individu untuk mencapai tujuan. Ketiga, adanya tujuan dapat meningkatkan ketekunan individu dalam mencapai tujuan tersebut. Keempat, tujuan membantu individu untuk menetapkan strategi dan melakukan tindakan sesuai yang direncanakan. Dengan demikian, dengan adanya penetapan tujuan dapat meningkatkan kinerja individu. Upaya tersebut tentunya akan membantu individu dalam melihat berbagai rencana dan pencapaian yang akan dituju.
manfaat goal setting di tempat kerja. Satu, membuat kamu tetap fokus. Yang kedua, membantu menggapai goal yang lebih besar. Ketiga, memberikan kamu dokumen untuk terus melakukan sesuatu. Yang keempat, menghindari mimpi yang hanya sesaat. Baik Pak, terima kasih. Ini materi yang kami sajikan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Izin Pak Rinda mau bertanya. Oke Pak ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 6 paparannya. Kami sapa dulu nih rekan kami kelompok 4, Pak Ade, Pak Ade Kurniawan. Tadi udah bertanya nih gantian kami yang bertanya. Dari 3 teori ini, kira-kira teori mana Pak Cerinda yang cocok untuk pemerintahan? Terus alasannya apa? Kenapa teori itu bisa diterapkan di pemerintahan? Oke, itu aja Pak Cerinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catat dulu Pak ya. Ibu, tadi dari Bapak siapa Pak? Pak Teguh Pak ya? Ya, betul Pak Teguh. Mungkin Ibu Naifadila bisa bantu menjawab Bu. Baik Pak, kalau ada dari Ibu Naifadila, saya akan mencoba menjawab. Menurut saya dari ketiga teori yang kami presentasikan tadi, game teori itu bisa juga masuk ke pemerintahan Pak, karena dari sisi capaian kinerja dan perhitungan matematisnya itu ada di pendapat atau teori di game teori gitu. Sementara yang lain hanya mengungkapkan sejarah dan tujuan gitu. Kalau boleh di nomor 2 kan, yang nomor 2-nya itu goal teori gitu. Jadi yang pertamanya game teori, yang nomor 2 adalah goal teori. Oke, seperti itu Pak dari kami Pak. Terima kasih. Mungkin jika ada tambahan dari kelompok lain atau teman-teman, kami persilahkan buka diskusi. Izin Bapak, saya menambahkan. Halo. Dari Pak Ahmad Fauzi ada tanggapan Pak? Boleh, izin. Pak Teguh, bagus pertanyaan Pak Teguh. Saya coba menanggapi, mungkin benar, mungkin salah. Tapi baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi pembahasan untuk kelompok ini yaitu teori ruang, field theory, terus teori apa tadi? Game teori dan goal teori. Jadi ketiga teori ini dapat Pak Teguh dapat diterapkan dalam organisasi pemerintahan untuk memahami dinamika dan interaksi antara berbagai faktor dalam lingkungan pemerintahan tersebut. Mungkin contohnya seperti kebijakan publik, kepentingan politik dan aspek sosial ekonomi. Kalau mau saya uraikan satu-satu, seperti teori game game teori. Ini dapat digunakan dalam organisasi pemerintahan untuk memahami strategi dan taktik yang digunakan dalam situasi persaingan atau konflik. Mungkin barangkali yang konflik Ukraina, Rusia, itu bisa kita pakaikan game teori. Lanjut, goal setting teori. Ini juga dapat diterapkan dalam organisasi pemerintahan untuk membangun tujuan yang jelas dan terukur dalam mengimplementasikan kebijakan publik atau dalam mencapai hasil tertentu. Apa lagi ya? Ini teori ruang. Teori ruang tadi seperti apa? Penerapannya dalam organisasi pemerintahan untuk memahami dinamika dan interaksi antara berbagai faktor dalam lingkungan pemerintahan. Mungkin itu yang bisa saya tambah. Baik, terima kasih Bapak. Halo, gimana Pak Teguh?
Ya karena ini eh, lebih kurang ini Pak ya pendapat kita ya. Ya contoh yang diberikan tadi sudah bagi saya sudah cukup mewakili sih. Karena ya untuk membahas detail kan kita tidak mungkin juga di sini. Setidaknya dari teori-teori ini eh, ya bisa kita terapkan untuk di pemerintahan, tinggal sektornya saja. Seperti dicontohkan sama Pak Ahmad Fauzi tadi, contohnya perang dari perang Ukraina dan Rusia. Nah, ini kan di salah satu sektor pertahanan berarti. Ya ini saja ya bagi ke saya udah cukup. Terima kasih Pak Cerenda sama Pak Ahmad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih Pak. Ada tanggapan lain atau saya close? Gimana dengan Pak Pak dosen Pak? Apa ada tanggapan Pak? Jika tidak ada saya Sorry, tutup ya, Pak. Ya Pak. ya sebenarnya tadi apa yang disampaikan Pak Ahmad Fauzi itu mewakili ya secara singkat ya. Ada game teori, ada goal setting teori, dan ada teori ruang itu. Memang dipersepsikan untuk organisasi pemerintahan gitu ya. Jadi menurut saya sudah mewakili lah ya, kira-kira gitu ya. Pak Teguh ya. Pak. Ya kalau ya teori yang 3 itu maksudnya itu kan dipersepsikan untuk organisasi pemerintahan ya. Jadi memang ada rencana jangka pendek, rencana jangka panjang gitu ya. Kemudian kan mereka berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian goal setting itu juga mengakomodir realisasi anggaran terhadap kegiatan dan lain sebagainya itu ya. Yang menurut saya sudah terwakili lah ya apa yang disampaikan Pak Fauzi. Begitu Pak, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak dosen. Pak Ahmad Fauzi, terima kasih pencerahannya. Izin Pak, Ya. izin Pak. Silakan Pak. Boleh bertanya sama Pak dosen ini Pak saya. Pak Jenny, izin Pak. Kalau untuk penetapan tujuan itu Pak, kira-kira karakteristik penetapan tujuan yang tepat tuh gimana ya Pak ya? Kadang-kadang kita ragu ini tujuannya terlalu tinggi ya, atau kadang-kadang kerendahan ya kan? Yang tepatnya itu gimana kira-kira Pak? Jadi ini kami masih sulit menentukan itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Maaf dari Pak siapa nih? Maaf tadi. Rema Caesar Pak. Yang ini bagaimana kemudian kita menetapkan tujuan yang tepat itu apa namanya tentu kalau bisa kita ilustrasikan dalam semua pemerintahan ya atau secara lebih ringkas gitu ya di dalam penetapan anggaran itu kan sebenarnya penetapan anggaran itu secara teori ada yang namanya bottom up gitu ya dari bawah ke atas gitu kan atau dari top to down gitu dari bawah ke dari atas ke bawah. Nah kalau penetapan anggaran supaya tujuan itu memang benar-benar tercapai tepat gitu ya harus mengakomodir konteksnya adalah partisipatif Bapak Ibu. Jadi bukan up atau bukan bottom to top atau top to down tapi partisipatif. Jadi semua lini yang ada dalam unsur pemerintahan itu harus memberikan semacam masukan dan saran supaya kita bisa menetapkan tujuan yang kebutuhan ya memang sebuah berorientasi pada kebutuhan kemudian juga apa namanya problem yang ada di masyarakat dan sebagainya itu menurut saya bisa kita arahkan kepada tujuan yang lebih tepat dibanding dengan kalau misalnya kita hanya mengakomodir dari bawah ke atas misalnya atau dari atas ke bawah itu juga apa namanya itu sih lebih banyak subjektivitasnya. Jadi memang disarankan untuk menetapkan tujuan itu memang mengakomodir semua unsur
kebutuhan, kemudian itu juga baru nanti diolah di apa namanya, kemudian dianalisis dengan baik supaya penetapan tujuan arahnya kemana dan apa yang menjadi problem di masyarakat dan apa yang menjadi apa namanya unsur yang dibutuhkan secara prioritas dan lain sebagainya bisa ditetapkan dengan baik. Saya pikir seperti itu Pak Prema Cesar. Terima kasih Pak. Baik. Baik, ada yang lain lagi Bapak Ibu silakan. Baik, ini kan kelompok 5 dan 6. Terakhir kelompok berapa ya? Kelompok 7 ya? Betul Pak, kelompok 7 Pak. Oke, kelompok 7. Berarti nanti kelompok 7 habis itu kita UTS dulu atau nanti langsung kelompok 1 lagi ya? Kelompok 1 dulu lagi. Nanti UTS-nya saya kasih PR aja lah ya. Supaya nggak terlalu susah Bapak Ibu. 7 Pak. Ya PR aja lah, bisa dikerjakan bersama atau seperti apa gitu. Tapi nanti mengumpulkannya tetap pribadi-pribadi supaya nanti nilainya juga bisa dimasukkan secara pribadi. Ya, oke. Berarti nanti pertemuan berikutnya kita langsung kelompok 7 lagi ya. Habis itu baru kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kan pembagian tugasnya sudah ya. Tentu bab berikutnya lagi ya. Ya Pak. Sudah kita sepakati pada kontrak kuliah di awal ya. Oke Bapak Ibu. Izin Pak Jenny. Ya silakan Bu. Kebetulan Pak, yang kelompok 2 itu semuanya kemarin ada di grup sebelah Pak. Oh, di pemasaran ya. Iya betul Pak. Oh, oke. Kalau gitu gini aja, menurut saya sih apa kita skip aja, tapi nanti slide-nya nanti Bapak Ibu minta sama mereka gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan aja lah di kelompok berikutnya. Saya pikir gitulah. Ya, karena ini kan memang ada kesalahan di awal ya. Karena memang mahasiswa membuat konsentrasi itu ada yang belakangan gitu. Jadi pas menghitungnya di saat kita udah kuliah, nah tahunya banyak konsentrasi gabungan ini. Tapi nggak masalah lah ya, lanjut aja ya. Ya Pak. Nanti tinggal yang materi kelompok 2 nanti kita minta share aja dari kelompok pemasaran ya, Bapak Ibu ya. Izin Pak bertanya Pak. Ya silakan Pak Ahmad Fauzi. Jadi begini masalah kelompok, kami kelompok 1, jadi satu anggota kami di pemasaran Pak. Jadi audit aja. Yang penting Pak Fauzinya ada di sini. Oke. Ya. Oke, terus berarti kami setelah meet, kami yang nomor 9 ya Pak ya, media richness apa nih Pak ya, iya, teori. Lanjut lagi Pak. Lanjut Pak ya. Lagi. Baik. Kita lanjutkan, kita selesaikan satu buku itu sampai kelompok 7 ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Ahmad Fauzi. Pak, mungkin saya tutup dulu Pak. Ya silakan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi kami. Kelompok kami sangat minimalis Pak, cuma berdua. Tapi apakah ini lanjut kelompok ini atau ada tambahan Pak? Nanti informasi minta tolong Pak. Siapa? Saya pikir lanjut aja dulu. Lanjut aja. Ya Pak. Ya baik Pak. Baik dan teman-teman, terima kasih atas pengertian dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk perkuliahan hari ini karena sudah presentasi 2 kelompok, kemudian juga kita udah diskusi, ya kita juga udah membahas 6 teori pada pagi hari ini. Saya pikir cukup sekian dulu ya perkuliahan kita, nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktu kita semua. Terima kasih Pak Devi F. Riyadi. Siapa? Terima kasih Ibu Silvi, terima kasih Ibu Wira Yulis Arti, terima kasih Pak Ahmad Fauzi, Pak Teguh, Bu Sunarti, Pak Prema Kaisar, ya, terima kasih Pak Khairianda, Pak Suhel Manto, Pak Ade, terima kasih Pak Ade dengan keaktifannya, terima kasih Bu Indi, ya, Bu Eka Sabrianiati, Pak Dila, Bu Vivi Wahini dan Luis Pak juga Ibu Poni ya. Terima kasih atas kehadiran semua.
Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat barokah, mendapat restu, mendapat mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkahan amal bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu, izin live ya. Ya, sama-sama Pak. Yuk, kawan-kawan semua izin live ya.